Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, pengajian kita dari pembahasan akidah, di mana kita masih dalam pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang inti dari iman kepada Allah itu, yaitu kita meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali hanya Allah semata. Dan kita sudah sebutkan makna ibadah itu apa. Kemudian juga kita sebutkan rukun ibadah. Ya, mudah-mudahan masih ingat rukun ibadah ada 3, yaitu bagaimana ibadah kita didasari oleh cinta kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah SWT. Kemudian ibadah itu juga harus memenuhi 2 syarat mutlak, yaitu ibadah itu mesti ikhlas kepada Allah SWT, kemudian mengikuti Rasul atau mengikuti syariat. Dengan itu ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Kita harapkan dengan kita memenuhi itu, ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan sore hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang makna dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah atau kalimat syahadah, yang kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu aku bersaksi. Aku bersaksi artinya aku yakin, aku percaya, beriktikad, berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali hanya Allah. Kemudian kita bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu adalah syahadat. Maka kita perlu mengetahui bahwasanya syahadat yang kita ucapkan ini, yang kita yakini ini, kita ucapkan dengan lisan kita, kita yakini dengan hati kita, dan kita amalkan konsekuensinya dengan dalam kehidupan kita. Syahadat tersebut juga sebagaimana ibadah kita sebutkan kemarin punya rukun-rukun ternyata dan syarat. Begitu juga ternyata syahadat ini, yaitu syahadat tauhid, itu juga memiliki syarat yang mesti kita penuhi. Artinya seorang ketika dia mengatakan aku bersaksi, berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak kita ibadahi, kita sembah kecuali hanya Allah. Tauhid ini, syahadat tauhid ini perlu didasari atau dipenuhi syarat-syaratnya. Artinya orang-orang yang mengucapkan itu perlu memenuhi syarat yang mesti dia penuhi sehingga syahadat itu sempurna. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama ada 7 syarat yang mesti kita penuhi, yang mana 7 ini semuanya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pertama yaitu ketika kita bersyahadat mengatakan bahwasanya tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali hanya Allah, maka syarat pertama ketika kita mengucapkan itu adalah hendaknya kita berilmu tentang makna kalimat tauhid tersebut. Berilmu artinya mengetahui makna tersebut dan mengetahui konsekuensinya. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yaitu kecuali orang-orang yang bersaksi dengan persaksian yang benar. Yaitu bersaksi apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Mengatakan la ilaha illallah dengan persaksian yang benar. Kemudian apa? Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya. Artinya mengetahui kalimat itu. Makna dari kalimat la ilaha illallah itu apa maksudnya dan apa konsekuensinya. Mesti kita ketahui. Mesti kita pelajari. Makanya juga Allah SWT mengatakan dalam surah Muhammad ayat yang ke-18, Allah SWT mengatakan fa'alam annahu
la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya fa'lam? Ketahuilah, pelajarilah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi hanya Allah semata. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya Dia Allah SWT tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka kita hendaknya ketika kita mengucapkan kalimat tauhid ini, kita berilmu, mengetahui maknanya, konsekuensinya. Ya, maknanya apa? Sudah kita jelaskan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk kita ibadahi, tidak ada yang berhak untuk kita takuti, kita berharap kepadanya kecuali hanya kepada Allah SWT dengan makna ibadah yang seluas-luasnya. Konsekuensinya apa? Bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dan kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW, itu mereka tahu itu kalimat itu. Kalau kita perhatikan, apa beratnya bagi seorang Abu Thalib, ya, paman Nabi SAW, untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Di mana Nabi SAW mendakwahi beliau sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai Abu Thalib meninggal. Sampai Nabi membisikkan kepada paman yang ketika dia sakit menjelang meninggal, "Ai qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka indallah." Wahai pamanku Abu Thalib, katakan la ilaha illallah. Yang mana kalimat ini kalau engkau katakan, aku akan menjadikannya sebagai dasar membela kamu nanti di akhirat. Kalau kamu ucapkan kalimat ini. Tapi kalau kamu tidak ucapkan, saya tidak bisa bela. Tapi apakah Abu Thalib tidak bisa mengucapkan itu? Tentunya nggak mungkin. Mungkin lebih fasih Abu Thalib daripada kita. Karena Abu Thalib orang asli Arab. Kita orang Indonesia, bukan Arab. Fasih dia mengatakan la ilaha illallah. Tapi kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan itu? Karena dia tahu konsekuensinya. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, berarti apa? Dia telah meruntuhkan agama nenek moyangnya. Itu konsekuensinya. Berarti dia sudah membatalkan keyakinannya kepada Tuhan-Tuhan yang selama ini dia sembah, Lata, Manat, dan Hubal, dan seluruh berhala yang ada di Ka'bah ketika itu. Dan ini menjatuhkan wibawa dia, menjatuhkan keluarga dia, martabat keluarganya. Makanya ketika itu ada orang-orang kafir Quraisy yang datang di samping Abu Thalib mengatakan apa? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Nah, diingatkan. Jadi Abu Thalib ketika itu disuruh milih. Kamu mengucapkan la ilaha illallah, ikuti Muhammad, ponakan kamu. Konsekuensinya apa? Kamu membenci agama nenek moyangmu, bapakmu Abdul Muttalib. Dan Abu Thalib mengatakan, bal ala millati Abdul Muttalib. Ya, aku tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, penyembah berhala dan patung yang ada di Mekah ketika itu. Kenapa Abu Thalib tidak mengatakan kalimat itu? Karena dia tahu konsekuensi. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah menghancurkan seluruh penyembahan berhala, meninggalkan seluruh tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Islam. Itu konsekuensinya. Makanya Allah katakan dalam surah Sad, Allah ceritakan bagaimana orang-orang kafir Quraisy ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah kamu Muhammad menjadikan Tuhan hanya satu? Ini suatu hal yang mengherankan. Kata mereka. Enggak mungkin. Mereka enggak mau mengucapkan itu karena mereka tahu. Rasulullah SAW pertama kali mengatakan atau berdakwah kepada orang-orang Quraisy, gimana? Dikumpulkannya seluruh orang-orang kafir Quraisy, dikumpulkannya keluarga pamannya, sanak familinya, dengan mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Abdul Muttalib, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai anak cucunya Abdul Muttalib, Abdi Manaf, keluarga-keluargaku semua, katakan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Tapi mereka, apa kata Abu Lahab yang datang di belakangnya? Alihada jama'atana. Apakah untuk mendengarkan omongan seperti ini kami dikumpulkan, wahai Muhammad? Tabban laka, celaka kamu. Allah langsung menurunkan apa? Tabbat yada abila lahabi wa tab. Mereka orang-orang kafir Quraisy tidak mau mengucapkan itu, Pak. Karena mereka tahu konsekuensinya. Kita di zaman kita lihat banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang
perbuatannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Tapi kadang ucapannya bertentangan dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak tahu makna dan konsekuensi dari kalimat ini. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, nasi datang dia ke dukun. Berarti dia tidak tahu makna kalimat ini. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah, dia tidak akan datang ke dukun, minta-minta kepada dukun. Kenapa? Meminta hanya kepada Allah. Masih banyak di antara kaum muslimin yang dia mengatakan la ilaha illallah, tapi masih ada dia pakai jimat, pelaris dan sebagainya. Ini berarti tidak paham konsekuensi dari kalimat tauhid ini. Yang konsekuensinya adalah menghancurkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Hanya kita menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, minta apa saja kepada Allah. Minta kesembuhan, minta harta, minta jodoh, semuanya kepada Allah. Tidak boleh datang ke dukun, jin, makhluk, apapun tidak boleh. Ini kesyirikan. Ini konsekuensi dan harus dipelajari dan harus dipahami. Makanya ini syarat pertama. Ya, syarat pertama kalimat tauhid ini adalah kita berilmu. Dan itu sudah tahu orang-orang kafir Quraisy. Itu yang kita sebutkan tadi. Kenapa orang kafir Quraisy hendak? Ya, Abu Thalib yang paling contoh, paling ringan, yang paling dekat. Kenapa Abu Thalib enggak mau mengucapkan itu? Apa salahnya dia? Apa beratnya bagi dia? Karena dia tahu konsekuensi itu. Maka kita sekarang, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mempelajari ini. Tidak hanya sekedar kita mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kita enggak tahu. La ilaha illallah menyuruh ke timur, kita malah ke barat. La ilaha illallah menyuruh kita untuk lurus, malah kita melenceng. La ilaha illallah menyuruh kita hanya beribadah, meminta hanya kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kita justru menghambakan diri kita kepada makhluk, meminta kepada makhluk dan sebagainya. Ini berarti tidak paham. Maka syarat pertama kalimat tauhid apa? Al-ilmu. Berilmu tentang kalimat ini. Kalimat yang mulia ini. Yang mana kalimat ini apa? Nabi katakan kalimat la ilaha illallah yang karena kalimat ini dan untuk kalimat inilah kita semua diciptakan. Karena kalimat inilah Allah SWT menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk. Dan karena kalimat inilah Allah SWT menciptakan surga neraka. Karena kata la ilaha illallah. Yang kata Nabi SAW, kalau ditimbang kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan seluruh langit dan bumi dan seluruh isinya, berat kalimat ini. Berarti kalimat ini bukan main-main. Berarti kalimat ini bukan main-main. Kalau ditimbang dengan langit dan bumi, langit 7 lapisnya, dengan segala penghuninya, para malaikat, bumi dengan segala dan 7 lapisnya dan segala penghuninya, ditimbang, kalimat la ilaha illallah lebih kuat kalimat la ilaha illallah. Berarti kan kalimat bukan sembarang kalimat. Kalimat yang punya konsekuensi yang sangat besar. Maka wajib kita belajar. Berilmu sebelum kita mengetahui, sebelum kita mengucapkan. Apa konsekuensi dari kalimat ini? Sehingga apa? Kita mengucapkan la ilaha illallah, perbuatan kita seiring dengan ucapan tersebut. Seiring dengan keyakinan kita, tidak bertentangan. Ini pentingnya ilmu. Allah SWT mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi mereka sesungguhnya tidak beriman. Kenapa? Ketika disodorkan ini perintah tidak dilakukan. Ini larangan justru mereka langgar. Nah, ini berarti apa? Tidak beriman, tidak sempurna imannya. Kecuali kita dengan benar-benar, dengan sidqi. Ya, dengan jujur kita melakukan. Kemudian yang keenam, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, syarat dari kalimat tauhid ini adalah al-ikhlas. Bagaimana kita mengucapkan kalimat ini dan meyakininya dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Coba kita mengucapkan kalimat ini penuh dengan keikhlasan kepada Allah SWT. Kalau kita mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas, maka konsekuensi-konsekuensi dari kalimat ini akan kita lakukan. Kenapa? Karena nggak ada yang memaksa saya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Tidak ada yang memaksa saya untuk berkeyakinan bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang maksa. Ikhlas saya melakukan. Berarti apa bukti Anda ikhlas? Anda akan menerima. Anda akan laksanakan itu. Kita akan melakukan apa yang diperintahkan. Allah SWT mengatakan apa? Banyak ayat tentang ikhlas. Dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Maka mereka tidaklah diperintahkan, kata Allah SWT,
untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Jadi kita diperintahkan beribadah, tapi beribadah bukan asal-asalan. Beribadah dengan apa? Ikhlas kepada Allah SWT. Hanya mencari ridho Allah SWT. Dalam Al-Baqarah ayat 165 Allah katakan wa minan nasi may yaqulu may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan mereka, sembahan mereka, dan mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Bahkan lebih dia cintai Tuhan-Tuhan mereka itu, sembahan mereka itu daripada mencintai Allah. Ada orang-orang menjadikan apa? Selain Allah sebagai sembahannya, yang paling dia takuti, yang paling dia taati. Bahkan dia lebih mencintai makhluk tersebut daripada Allah. Allah SWT menegaskan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman, dia sangat cinta kepada Allah. Bagaimana dia mencintai Allah SWT? Maka ini adalah sebenarnya apa? Yang ketujuh sebenarnya, yaitu ayat ini yang kita sebutkan itu, yaitu apa? Al-mahabbah. Jadi syarat yang ketujuh itu al-mahabbah. Tadi yang keenam adalah ikhlas kepada Allah SWT. Bagaimana kita beribadah dengan ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintahkan kita untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir apa? Al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah SWT. Syarat kalimat tauhid dengan ada mahabbah. Tidak ada terpaksa. Karena tidak ada yang memaksa kita untuk mengatakan kalimat tauhid ini. Tidak ada yang memaksa kita untuk meyakini bahwasanya yang berhak kita ibadahi hanya Allah. Tidak ada. Tapi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan. Orang beriman bersangatan cintanya kepada Allah SWT. Bahkan orang beriman tentunya lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selainnya. Kata Nabi SAW, "Thalathun man kunna wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang kalau seorang memiliki 3 hal itu, dia akan mendapatkan manisnya iman. Jadi kita Bapak Ibu kan sudah beriman, tapi pertanyaan paling penting mungkin perlu kita tanya, sudahkah kita merasakan lezatnya iman itu, manisnya iman? Kalau kita makan apalah ya, makan durian kan terasa, oh ini manis, ini enak gitu kan rasanya. Makan makanan ada terasa. Iman juga begitu, ada lezatnya iman, manisnya iman. Sehingga Pak, kalau kita lihat bagaimana coba contohnya Rasul saja. Bagaimana beliau sholat malam. Itu kenapa bisa sholat malam 11 rakaat, baik Ramadan, di luar Ramadan. Sampai Aisyah mengatakan sampai bengkak lututnya. Kenapa? Karena merasakan manis ibadah. Jadi nggak terasa berat. Membaca Al-Quran misalnya dengan bacaan yang mungkin lama dan sebagainya. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena lezat. Manis rasanya. Orang kalau melakukan sesuatu yang manis, yang enak Kak, pasti dia terus. Nggak berhenti-berhenti dia. Kita makan durian enak kan, terus kita nambuh terus.